warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini akan dijelaskan materi tentang probabilitas lagi. Kali ini pembahasan mengenai rumus Bayes. Langsung saja untuk pengertian dari rumus Bayes. Misalkan A dan B itu kejadian, dinyatakan A sebagai berikut. Jadi ada rumus A itu sama dengan A irisan B digabungkan A irisan B komplement. Karena A irisan B dan A irisan B komplement saling asing, maka didapat rumus peluang kejadian A itu sama dengan peluang kejadian A irisan B ditambah peluang kejadian A irisan B komplement. Karena saling asing ya, sehingga tandanya tambah, tidak perlu dikurangkan. Gitu ya. Nah, PA irisan B itu juga sesuai dengan rumus dari probabilitas bersyarat ya. Rumus PA irisan B itu PA jika B dikalikan PB. Ditambah, sedangkan untuk rumus peluang A irisan BC pada kejadian bersyarat itu rumusnya P A jika B komplement dikalikan peluang dari B komplement. Dalam hal ini masih ingat ya, peluang dari B komplement itu 1 dikurangi PB. Nah, persamaan pagar ini, ketiga persamaan ini menyatakan bahwa probabilitas kejadian A adalah rata-rata tertimbang probabilitas bersyarat A diketahui B telah terjadi dan probabilitas bersyarat A dengan B tidak terjadi. Itu ya. Itu untuk rumus Bayes. Contohnya seperti berikut. Ada 3 kotak. Kotak pertama memuat 2 bola kuning dan 7 bola hitam. Sedangkan kotak kedua itu isinya 5 bola kuning dan 6 bola hitam. Selanjutnya dilemparkan nih sebuah mata uang seimbang dan diambil 1 bola dari kotak pertama atau kotak kedua. Nah, pengambilan bola dari kotak pertama atau kotak kedua ini tergantung apakah hasil dari koinnya tadi muka atau belakang, gitu ya. Jika ternyata hasilnya muka, maka bola yang diambil ada pada kotak pertama, yaitu 2 kuning, 7 hitam. Tetapi jika yang hasilnya belakang, maka kotak yang diambil ada pada kotak kedua, yaitu isinya 5 bola kuning dan 6 bola hitam. Yang ditanyakan, tentukan probabilitas bersyarat hasil lemparan muka jika diketahui bola kuning yang terambil. Setelah jika adalah bola kuning, berarti kita anggap K ya. Sebelum jika adalah muka, M. Nah, oleh sebab itu, pertama langkah untuk menjawab permasalahan ini adalah memisalkan terlebih dahulu. Ada kuning, ada muka, berarti misalkan K itu kejadian bola kuning yang terambil. Sedangkan M itu kejadian mata uang yang menghasilkan muka. Sehingga yang ditanya adalah probabilitas bersyarat hasil lemparan muka jika diketahui bola kuning yang terambil, berarti M jika K, gitu ya. Setelah kita ketahui pemisalahannya dan yang ditanya apa, selanjutnya untuk cara menjawabnya. Tadi sebelum menjawab pakai kotak pertama atau kotak kedua, penentuannya pakai mata uang terlebih dahulu, sehingga yang kita cari pertama adalah mata uangnya terlebih dahulu atau koinnya. Misalkan uang sampel koin itu adalah omega 1 misalkan. Kemungkinan munculnya ada muka dan belakang. N-nya jumlah dari omega 1 adalah ada 1, 2, 2 ya. Dan probabilitas muncul muka itu berarti 1 per N omega 1 atau 1. Dan komplementnya berarti 1 dikurangi PM, 1 dikurangi setengah adalah setengah. Kalau sudah diketahui koinnya, sekarang dibedah 1 per 1. Untuk kejadian bola kuning, jika terambil muka, nah perhatikan kotak pertama kan berarti, dilihat soalnya lagi. Kalau muncul muka, berarti yang diambil adalah kotak pertama. Jika ternyata hasilnya muka, maka itu ada pada kotak pertama. Gitu ya. Sehingga pertama kita lihat terlebih dahulu kotak pertamanya. Tadi ada 2 kuning dan 7
hitam. Ini ya, kotak pertama 2 kuning 7 hitam. Sehingga 2 kuningnya kita misalkan kuning 1, kuning 2, K1, K2, hitamnya berarti H1, H2 sampai H7. Kalau dijumlahkan ini anggota dari omega 2 itu ada 9 anggota. K jika muncul muka, berarti cuma ada K1 dan K2. Berarti kan kuningnya ada pada kotak pertama, sehingga K jika M itu K1 dan K2. Dengan banyaknya anggota K jika M itu adalah 2. Sehingga peluang dari K jika M itu NK jika M dibagi N omega 2. NK jika M-nya 2, N omega 2-nya adalah 9. Hasilnya ketemu 2 per 9. Kita simpan terlebih dahulu, kita sudah dapat P peluang dari M komplement dan peluang K jika M gitu ya. Selanjutnya, jika terambil bukan muka bagaimana? Gitu ya pertanyaannya. Kalau bukan muka berarti dengan kata lain adalah belakang. Belakang berarti kotak yang diambil adalah kotak kedua dari soal ya. Kalau misalnya muka tadi kotak pertama, kalau bukan muka atau dengan kata lain belakang, itu tadi munculnya adalah yang diambil kotak kedua. Dengan kotak kedua tadi kalau dibaca soalnya kuningnya ada 5 dan hitamnya ada 6. Sehingga K1-nya sampai K5, H1-nya sampai 5. Kalau dihitung omega 3 ini banyaknya anggota ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Sehingga N omega 3-nya 11. K jika M komplement. Berarti dengan kata lain pengambilan kuning jika yang terambil adalah belakang gitu ya. Belakang itu berarti kotak kedua kuningnya ada K1 sampai K5. Sehingga NK jika M komplement itu sama dengan peluangnya adalah 5%. Dari sini sudah diperoleh PM komplement, PK jika M, dan PK jika M komplement. Nah, langkah selanjutnya, maka probabilitas yang dicari adalah tadi PM jika K. Dapat dihitung sebagai berikut. Rumusnya adalah PM irisan K per P. Ya. PM irisan K itu adalah PKM PM per P. Nah, PK jika MPM, ini tetap PK itu rumusnya dari rumus Bayes tadi diperoleh bahwa rumus Bayes ya, dari sini ini dianggap PK berarti PK jika M, PM, PK jika M komplement 1 min PM. A-nya adalah K, B-nya adalah M gitu ya. Dari rumus ini kita masukkan ke yang tadi berarti yang akhir sehingga diperoleh hasilnya. Tinggal dimasukkan saja PK jika M-nya sudah dicari 2/9 tadi, PM-nya juga setengah. PK jika M-nya tadi 2/9 kali PM-nya setengah ditambah PK jika M komplementnya tadi 5/11 dikali PM komplementnya tadi. Saja berarti ini 2/18, 2/9 kali setengah, 2 kali 1, 2 ya, 9 kali 2, 18, 5 kali 1, 5, per 11 kali 2, 22. Ada penjumlahan berarti disamakan penyebut karena penyebutnya jelek, tinggal dikalikan saja. Kemudian nanti hasilnya ketemu 22 ditambah 45. Kemudian dihitung sesuai dengan kaidah pecahan yang berlaku. Silakan dipelajari kembali cara menghitung pecahan sehingga dihasilkan hasil akhirnya 22/67. Itu untuk contoh 3. Untuk tata cara perhitungannya ini silahkan ya, ini sudah dipelajari ketika kalian sebelum kuliah, sudah dari SD ini sudah dipelajari. Jadi saya harap kalian sudah bisa untuk perhitungan pecahan yang sebenarnya. Kalau sudah, kita ke contoh berikutnya atau contoh 4. Untuk contoh 4 ini seperti studi kasus ya, langsung ke permasalahan yang sedang kita alami ya, khususnya mungkin ada kaitannya dengan corona, tetapi kita sebut sebagai penyakit gitu ya. Uji darah laboratorium mempunyai keefektifannya 95% dalam mendeteksi suatu penyakit. Meskipun demikian, uji juga menghasilkan hasil positif salah untuk 1% orang-orang sehat yang diuji. Ini berarti bila seorang sehat diuji, maka dengan probabilitas 0,01 hasil uji menyatakan dia terkena penyakit.
Jika 0,005 dari populasi terjangkit, maka tentukan probabilitas seseorang mempunyai penyakit jika diketahui hasil ujinya positif. Langkah pertama, kita identifikasi variabel yang kita gunakan. Misalkan ada D dan E. Dengan D itu menyatakan kejadian orang yang diuji mempunyai penyakit. Dan yang E adalah kejadian hasil ujinya positif. Diketahui E jika D itu 95%, yaitu uji darah mempunyai efektivitas 95% ya. Dengan kata lain, hasil ujinya positif jika kejadian orang yang diuji mempunyai penyakit. Hasil, dalam artian ini ujinya tidak salah, benar. Jadi hasilnya positif jika sakit. Nah, itu maksudnya. Sehingga ini hasilnya 95% atau 90%. Sedangkan yang diuji itu hasilnya positif tetapi tidak sakit atau salah uji, di sini ada keterangan positif salahnya 1%. Sehingga PE jika D komplement itu 1%. E-nya kejadian hasil ujinya positif, D komplement berarti kejadian orang yang diuji tidak mempunyai penyakit. Jadi ini bacanya peluang kejadian hasil ujinya positif jika kejadian orang yang diuji tidak mempunyai penyakit. Kata lain positif salah uji. Sedangkan untuk PD-nya, PD yaitu populasi terjangkitnya ada 0,005. Kalau PD-nya sekian, berarti yang tidak terjangkit itu kan PD komplement, rumusnya 1 dikurangi PD ya, sehingga hasilnya 1 dikurangi 0,005. Hasilnya adalah 0,995. Dari sini yang ditanya adalah P, D jika E. Dengan kata lain, sesuai dengan soalnya ya, probabilitas orang mempunyai penyakit D, jika berarti ada garis lurusnya diketahui hasil ujinya positif itu. Pertanyaannya PD jika PD jika E-nya kita masukkan rumusnya sesuai dengan rumus garis tadi ya, PE-nya, sehingga diketahui hasil akhirnya PE jika D-nya 0,95, PD-nya 0,005. Dikurangi, ditambah PE jika D komplementnya tadi 0,01, dan ya, dikalikan PD komplementnya 0,99. Kemudian dihitung, nanti akan ketemu hasil akhirnya mendekati. Itu untuk pembahasan contoh 4. Selanjutnya, kalau kedua pembahasan itu sudah dilakukan, sudah didengarkan, kalau ketemu kesulitan, silakan jangan sungkan-sungkan tanya saja di forum. Kalau tidak ada kesulitan, langsung saja dikerjakan tugas tujuannya, yaitu sebagai berikut. Butuh pemahaman khusus dalam mengerjakan tugas tujuan. Silakan diperhatikan baik-baik ya. Yang pertama, carilah satu contoh soal mengenai rumus garis. Sederhana ya, satu mahasiswa satu contoh soal. Kemudian setelah satu contoh soalnya ketemu, jawab contoh itu di kertas folio bergaris tulis tangan, gitu ya. Intinya kamu nyari satu soal, kemudian jawab soal yang kamu cari tadi dengan jawaban yang benar di kertas folio bergaris tulis tangan. Tapi langkah-langkah kamu mengerjakan untuk pertama kalinya, saya pengen tahu gantian kalian yang membuat video gitu. Jadi tidak selalu saya yang membuat video penjelasan gitu ya. Nah, dalam tugas 7 ini saya pengen kalian juga dalam menjawab itu juga menjelaskan gitu jawaban kalian. Jadi carilah satu soal, kemudian jawab soal tersebut dan videokan atau rekamkan cara kalian menjawab di kertas folio tersebut. Itu ya, sehingga tugas tujuannya yang pertama saya ulangi, carilah satu contoh soal mengenai rumus garis. Yang kedua, jawab contoh pada poin 1, yaitu yang kamu cari tadi di kertas folio bertulis tulis tangan. Setelah itu dengan video jelaskan poin 1 dan poin 2 cara mengerjakan contoh soal tersebut ya. Nah, syarat keempat ini yang berat. Tidak boleh ada contoh yang sama antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Nanti kalau ada contoh yang sama, berakibat nilainya akan dibagi dengan jumlah mahasiswa yang mengerjakan contoh yang sama tersebut. Misalkan ada 4 yang mengerjakan dengan contoh yang sama ya, contoh penjelasan yang sama persis gitu, ada 4 orang, maka nanti nilainya misalkan dapat 100, nilainya nggak jadi 100, tapi 100 dibagi 4 yaitu 25 masing-masing mahasiswa yang membahas atau menemukan soal yang sama.
walaupun suaranya berbeda, tetapi soalnya sama ya sama aja gitu ya. Silahkan sekreatif mungkin kalau misalnya kalian mencari tidak ketemu soalnya, mana mungkin ada soal sebenarnya itu jawabannya mungkin karena kalian kreatif bisa membuat soal sendiri mungkin, atau mungkin kalian kreatif juga bisa mencarinya gitu. Tentu saja untuk permasalahan 3 ini ada banyak sekali contoh kasus tentang bonus gitu ya. Jadi mungkin kalian harus mengerjakan soal yang berbeda antara satu mahasiswa dengan mahasiswa. Itu ya. Silahkan dikerjakan tugas tujuannya. Paling lambat silahkan dikumpulkan pada hari ini juga nanti jam 12 malam. Tidak ada toleransi untuk keterlambatan ya kali ini. Silahkan dipatuhi saja karena tugasnya sederhana ya, nyari contoh, jawab contoh dengan video udah selesai. Saya yakin 1 hari cukup gitu. Sehingga paling lambat untuk pengumpulan tugas tujuh ini adalah hari ini juga, Jumat 18 Juni 2021 jam 24 menit. Tidak ada toleransi. Itu yang bisa saya sampaikan. Materi ini tentu saja referensinya mengacu pada bukunya sebenarnya 2013 Statistik Matematika Probabilitas Distribusi dan Asintotis Dinamika. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dalam kondisi pandemi yang semakin parah ya, semakin banyak yang kena, semakin banyak sakit yang penuh. Pesan saya tetap jaga kesehatan, selalu sehat ya, semangat. Silahkan kalau ada kesulitan jangan semangat bertanya, kalau tidak ada dilanjutkan untuk bekerja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.